حي على Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa innaka alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusikum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahu azim. Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Summa Allah Ta'ala fi ayatil ukhra aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang yang berbahagia ini Allah sudah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga banyaknya nikmat Allah yang kita terima, sampai-sampai nikmat tersebut tidak sanggup lagi kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah,
maka tidaklah sanggup kamu untuk menghitungnya. Maka dengan rahmat dan nikmat Allah ini, marilah kita syukuri. Kita syukuri dengan hati, membuat hati kita menjadi senang, membuat hati kita menjadi tentram, membuat hati kita menjadi damai. Bergembiralah kita atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian syukuri ini wajib kita laksanakan dengan ucapan, dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas berkat dan rahmat Allah, segala sesuatu yang kita dapatkan di atas dunia ini bisa kita peroleh. Kita syukuri nikmat Allah tersebut dengan perbuatan. Tidak cukup dengan hati, tidak cukup dengan ucapan lisan. Hendaklah disyukuri nikmat Allah itu dengan perbuatan. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah tersebut? Dengan perbuatan. Tentu kembali kepada firman Allah surah Az-Zariyat ayat daripada 65 tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada kami, kecuali untuk mengabdi, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat-nikmat rahmat yang diberikan Allah kepada kita wajib kita syukuri dengan perbuatan, yakni mengembalikan rahmat dan nikmat itu dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syukur yang sempurna. Sehingga dengan rahmat dan nikmat Allah ini kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Hadir ke rumah Allah yang kita cintai ini guna melaksanakan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah. Kita hadir ke sini, bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, adalah orang yang dipilih oleh Allah. Kita sebagai tamu Allah. Kita hadir ke sini diundang oleh Allah. Bukan tamu tidak diundang. Bagaimana bunyi undangan Allah tersebut? Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Diundang oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah datang waktu sholat Jumat, apabila sudah tiba waktu sholat Jumat, apabila sudah masuk waktu sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah. Wazarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas dunia, datanglah ke rumah Allah. Ingatlah Allah. Jadi kalau orang tersebut orang-orang yang beriman, dia sedang sibuk di sawah dan di ladang, kemudian kembali dari sawahnya, kembali dari ladangnya, tiba di rumah mandi, bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, lalu datang ke masjid. Orang-orang yang di kantor, di sekolah, begitu waktu sholat Jumat datang, dia kembali ke rumah mandi, disunatkan, lalu hadir ke masjid. Para pedagang, apapun profesi yang ia alami, yang ia embankan dalam kehidupannya sehari-hari,
Begitu sholat Jumat datang, dia kembali pulang, dia ke rumah mandi, datang ke masjid. Fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu mengingat Allah, tinggalkan jual beli, wazarul bai', tinggalkan aktivitas dunia. Itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu orang-orang yang mengetahui. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita lihat, kita perhatikan. Pada hakikatnya sholat 5 waktu sehari semalam itu sama hukumnya dengan sholat Jumat. Fardu ain atas setiap orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Kita tak habis pikir mengapa ketika sholat Jumat jamaahnya begitu banyak. Memang ada di dalam hadis mengatakan Jumat ini merupakan hari rayanya umat Islam mingguan. Tapi hukumnya sama dengan sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat subuh sama dengan Jumat ini hukum. Maghrib, Zuhur, Isya, subuh, Zuhur, Asar, Maghrib sama. Fa'aqimis sholat, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Maka dirikanlah sholat, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 103. Maka dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban atas orang-orang yang beriman yang sudah ditentukan waktu-waktu pelaksanaannya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, harapan kita, doa kita, semoga saja Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kesejahteraan dan keberkahan, kemuliaan, tempat yang mulia selalu bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Hari ini tanggal 3 Januari tahun 2025, bertepatan dengan tanggal 3 bulan Rajab 1446 Hijriah. Izinkan kami sebagai khatib mengajak, menghimbau seluruh jamaah yang hadir, terutama kami yang menyampaikan. Marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman saja yang melakukan amal-amal kebaikan yang dijanjikan oleh Allah keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Orang-orang yang beriman saja dan yang melakukan amal-amal kebaikan, mereka itulah yang akan mendapatkan kegembiraan, ketenangan dan keselamatan baik di dunia dan akhirat. Ammal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun bagi orang-orang yang melakukan, orang-orang yang beriman yang melakukan amal-amal kebaikan, maka Allah sediakan tempat tinggalnya di surga sebagai ganjaran.
balasan atas kebaikan yang mereka lakukan. Innal lil muttaqina mafaza, kata Allah. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa saja, sesungguhnya untuk orang-orang bertakwa saja kemenangan tersebut, baik kemenangan di dunia maupun di akhirat. Tapi kita sadar, hidup ini, mati ini adalah ujian bagi kita. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, sesuai dengan ayat yang sudah kita bacakan tadi, terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 36, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlamu fihinna anfusikum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum hurum kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallah ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Sebagaimana Allah tetapkan ketika menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Arba'atun hurum. Inilah agama yang benar. Inilah agama yang lurus. Maksud Allah Subhanahu wa taala Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab sekarang ini, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang mulia, bulan yang dihormati. 3 di antaranya berderetan, 1 terpisah. Mana yang 1 tersebut? Bulan Rajab, bulan haram. Maka perintah Allah dalam ayat ini, janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri dalam bulan haram. Ideal awalnya janganlah kamu berperang, tetapi begitu bulan-bulan Islam ini dikotak-katik oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir, posisi letaknya menurut selera nafsu mereka saja, maka di sini diperintahkan oleh Allah, perangilah mereka dimanapun mereka berada, sebagaimana mereka memerangi kamu. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bulan Rajab, 3 bulan haram yang berderetan, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Safar. Kenapa tidak bulan-bulan ini? Kenapa tidak tahun Hijriah ini yang kita besar-besarkan? Itu persoalan. Ini agama yang lurus. Tahun perhitungan Islam ini, bulan Islam ini, sejak dahulu kala masa Nabi Adam itu sudah ada, bapak-bapak. Ketika pada masa Nabi Muhammad diperlakukan tahun-tahun Islam tersebut, dikontak-gantikan sekehendak orang-orang yang berkuasa saja, menyatakan ini bulan Rajab ini begini-begini.
Maka di masa sahabat setelah Nabi disusunkan kembali sesuai dengan awalnya. Perhitungannya dari bulan Safar sampai Zulhijjah disusunkan kembali. Diambil perhitungannya dari tahun Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka disebutlah dengan tahun Hijriah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jemaah Jumat rahimahullah. Mungkin kita tahu apa itu tahun Masehi. Tahun Masehi itu adalah tahun kelahiran Yesus Kristus. Tidak bisa dilebihkan. Menurut pandangan Islam, tahun Masehi itu adalah tahun kelahiran Isa Al-Masih. Tetapi bagi orang-orang Nasrani, saudara-saudara kita yang Kristen, menyatakan Isa Al-Masih sebagai Yesus Kristus, sebagai penyelamat, Masehi penyelamat kehidupan manusia. Maka akidah mereka dalam sejarahnya ada yang salah. Dia menyatakan daripada Yesus tersebut sebagai Tuhan, padahal menurut pandangan Islam ketika ia dikejar-kejar, dia dimi'rajkan oleh Allah ke langit, sehingga beradilah keyakinan di situ. Ya, kita tidak menyalahkan, silakan rayakan. Tetapi berdasarkan ajaran doktrin-doktrin Islam, kita seharusnya lebih beryuforia dalam bentuk hal-hal kebaikan tentang tahun-tahun Hijriah tersebut. Coba Bapak katakan, dalam tahun Islam itu, bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin jamaah Jumat, itu mengidentikan kita dengan ibadah pada tahun dan bulan-bulan yang ada. Coba kita lihat. Kita mengenal dengan hari Asyura. Di bulan mana hari Asyura? Itu bulan Muharram 10. Kita mengenal dengan hari Arafah. Di bulan mana? Dalam bahasa Inggris nggak ada ya. Hari Arafah 9 Zulhijjah. Bahkan kita disunatkan berpuasa di situ. Kita mengenal dengan Isra dan Mi'raj bulan Rajab. Kita mengenal dengan istilah puasa Ramadan di bulan Ramadan. Kita mengenal dengan Idul Adha, hari raya Kurban, di dalam bulan Zulhijjah. Berhaji bulan Zulhijjah. Kemudian kita mengenal dengan hari raya Idul Fitri, itu di dalam bulan Syawal. Nah, banyak persoalan ibadah kita disandarkan dengan bulan yang terdapat dalam tahunan hitungan Islam tahun kita tersebut. Supaya apa? Mengingatkan kita bahwa di situ ada ibadah yang mesti harus kita kerjakan. Tetapi kalau kita berpatokan pada tahun Masehi, itu tahun saudara-saudara kita yang beda keyakinan. Tanggal 25 Desember, hari kelahiran Yesus. Ada hari kenaikan Isa Al-Masih dan sebagainya. Nah, maka justru dengan itu bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, kita ingatkan kembali. Mari kita tempatkan diri kita sesuai dengan ajaran agama kita, tanpa menghina, tanpa mencemooh ajaran-ajaran agama saudara kita yang lain. Sekarang sudah tanggal 3 Januari, kita bergembira ria, kita siapkan hari, kita siapkan waktu, kita siapkan uang, harta benda kita, rela-rela kita berletih bersusah untuk merayakan ini. Pertanyaannya, apakah itu memberikan manfaat secara pandangan agama kita atau tidak? Itu pertanyaan. Secara matematika usia kita bertambah, pada hakikatnya usia kita berkurang. Begitu terjadinya pergantian waktu dan masa, usia kita berkurang. Masa untuk berbuat ke depan semakin berkurang. Maka kita janganlah terlena oleh kehidupan dunia ini. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Introspeksi diri kita, evaluasi diri kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap diri, masing-masing diri memperhatikan, memperlihatkan, mempersiapkan
bekal amal untuk kehidupan hari esok. Kita akan mati, Bapak-bapak. Tidak ada kita yang hidup selama-lamanya. Ciptaan Allah yang namanya makhluk tidak ada kekal abadi, akan mati. Hidup akan mati. Dunia akan kita tinggalkan. Kasih sayang akan berpisah, bercerai. Harta akan habis. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap berjiwa akan mati, tiap-tiap bernyawa akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pada hari kiamat akan dibalas oleh Allah secara sempurna amal perbuatan kita. Paman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa dihindari, dijauhkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, sungguh ini kemenangan yang besar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ali Imran ayat 185. Dan tidaklah kata Allah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu daya. Usia hayat masih di kandung badan, sisa umur kita masih ada, Bapak-bapak. Janganlah kita terlena oleh kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu daya. Maka justru dengan itu marilah kita wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekal kehidupan negeri akhiratmu dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, tapi ingat jangan lupakan dunia. Hidup kita ke depan entah sampai kapan maut akan datang menjemput. Mari kita persiapkan dengan sisa-sisa usia kita yang masih di kandung badan. Ini saja yang dapat kita sampaikan, Bapak-bapak saudara kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat oleh kita. Begitu terjadi pergantian waktu atau masa atau tahun, kita evaluasi diri kita. Bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik orang kembali kepada Allah adalah orang yang sudah mempersiapkan amal ibadahnya untuk kehidupan negeri akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bima fil ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al hadirun inni usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal kebaikan, orang-orang yang selalu sehat menasihati dalam kebenaran dan sehat menasihati di dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.